Seorang petugas SPBU dikeroyok lantaran menegur seorang warga yang merokok di areal stasiun pengisian bahan bakar minyak di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Berawal menegur dengan baik kepada seorang pengendara mobil hitam yang hendak ke toilet SPBU dengan tetap merokok meski berada di areal SPBU. Rupanya pengendara tersebut tidak terima ditegur untuk segera mematikan rokok tersebut karena sangat berbahaya. Pasalnya, truk tangki Pertamina yang sedang bongkar muat untuk melakukan pengisian di tabung pom bensin. Setelah memukul petugas SPBU, orang tak dikenal tersebut kemudian mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang untuk bersama-sama menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian mata kiri dan kanannya. Mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok, jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Akhirnya jam 5 sore itu beliau yang datang jalan kaki dari arah kiri dari SPBU ini datang, habis itu langsung melakukan pengeroyokan tersebut. Berapa orang? Ada sekitar 7 orang. Yang datang ada sekitar 7 orang. Maksudnya dipukul bagian mana nih, Mas? Kalau ya dipukul nggak tahu ya, habis-habisan pokoknya kena wajah. Kena wajah itu ya? Sampai lebam gitu ya? Iya, yang kena bekas-bekasnya cuma ini sama belakang sih. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dengan peristiwa tersebut, petugas SPBU mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok di areal SPBU karena sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kebakaran hebat. Buntut dugaan kasus pemerasan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 oknum polisi lainnya menjalani patsus Subdit Praminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru di mana kliennya telah merugi senilai 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro mengembalikannya. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. Sementara 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bipropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari lalu. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah terhadap tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku sudah merugi dengan nilai 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ditujukan kepada 5 orang, salah satunya AKBP Bintoro atas kasus perbuatan melanggar hukum. Bintoro dan keempat tergugat diminta mengembalikan kerugian senilai 17,1 miliar rupiah, termasuk di dalamnya 1 mobil mewah dan 2 motor gede.
Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Basri WNI korban penembakan petugas APMM tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau Rabu sore. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah boleh dulu di mana? Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar ke rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan.